gimana? Nah, jadi di ruangan yang pertama di booth sebelah sini saya ingin memperkenalkan owner atau pemilik dari Coklat Monggo. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah familiar dengan Coklat Monggo atau malah belum sama sekali? Belum. Nah, jadi Coklat Monggo ini adalah coklat produk lokal atau produk dari Indonesia, tepatnya dari Jogja juga. Hanya kalau untuk pemilik dari Coklat Monggo itu ada bapak dengan background warna hijau di sebelah sini. Wow. Beliau bernama Bapak Thierry Getourne. Aslinya bukan dari Indonesia, tapi aslinya dari negara Belgia. Saat ini usianya 57 tahun. Beliau juga masih sering mengunjungi Coklat Monggo atau kesini, masih sering main-main karena beliau juga tinggalnya di Indonesia. Kalau untuk foto-foto yang lain itu merupakan rekan sekaligus sahabat yang menemani dari awal kami Bapak Thierry sampai sekarang juga masih tergabung di Coklat Monggo, di mana untuk Coklat Monggo sendiri berdiri sejak tahun 2005. Dengan latar belakang ketika Pak Thierry pertama kali datang ke Indonesia itu bukan sebagai ahli coklat, tapi hanya sebagai wisatawan asing. Nah, ketika beliau menyadari kok ternyata tinggal di Indonesia enak ya. Nah, dari situ mulai kangen juga buat makan coklat karena ketika di Belgia beliau memiliki budaya untuk makan coklat. Nah, dari situ ketika beliau kangen buat makan coklat, mulailah coba-coba buat beli coklat di Indonesia. Pas beli di satu supermarket kemudian dicicipi, bukannya senang, beliau kecewa. Ada yang tahu nggak kecewanya kenapa? Nah, jadi pas beli di satu supermarket kemudian dimakan, kok coklat yang ini rasanya manis banget. Terus beli lagi nih di satu supermarket dicicipi, kok coklat yang ini ada aftertaste nyampur di langit-langit mulut. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah makan coklat yang seperti itu? Ya, jadi seperti nyampur di langit-langit mulut, alias kalau bahasa Jawanya ngendal. Tahu nggak? Nah, dari situ Pak Thierry karena kecewa dengan latar belakang tersebut juga, Pak Thierry mulai bikin coklatnya sendiri yang awalnya hanya dikonsumsi oleh beliau sendiri juga. Terus mulailah dibagikan ke teman-teman di Indonesia biar teman-temannya tahu ini loh rasa coklat yang enak. Nah, dari situ teman-temannya support, daripada coklat enak ini kamu bagi-bagi gratis, mending dijual saja. Nah, dari situ pertama kali Coklat Monggo dijual dengan Vespa warna pink, jadi dulu jualannya keliling dengan motor di beberapa sudut kota Jogja, di Salmo UGM, di Gereja Kota Baru juga. Nah, kami juga meletakkan salah satu tokoh pewayangan dalam logo Coklat Monggo untuk logonya tertera pada pintu museum. Benar, jadi Petruk dalam logo tersebut Petruk mengenakan topi koki, kemudian ada buah kakao di atasnya, ada coklat dan juga ada spatula. Yang mana dalam logo tersebut Bapak Thierry ingin mengakulturasikan atau menggabungkan budaya Jawa dengan budaya Eropa. Karena kan seperti yang kita tahu juga bahwa coklat itu kan bukan budaya dari Indonesia, ya, dari negara kita. Nah, untuk dipilih Petruk sendiri ini juga punya alasan, padahal kan banyak sekali tuh beberapa karakter wayang. Tapi kok kenapa dipilih Petruk? Karena Petruk memiliki postur tubuh yang paling tinggi di antara ketiga karakter lain dalam punakawan dan juga hidung yang paling mancung. Yang mana postur tubuh tersebut merepresentasikan seperti postur tubuh orang Eropa alias orang Hindu. Nah, dari situ dipilih karakter Petruk. Itu merupakan sejarah singkat mengenai Coklat Monggo. Mungkin nanti akan dijelaskan juga mengenai kok bisa sih namanya Monggo. Monggo dalam bahasa Indonesia artinya ya, nanti kok bisa sih kata Monggo dan lain-lain itu akan ada di dalamnya. Selanjutnya kita bisa masuk di struktur besar juga. Jadi dulu bahkan Ecuador, Brazil itu belum ada apa-apanya di Indonesia. Karena tadi kita tahun 2014 kita pernah dalam posisi tiga besar. Tapi kenapa sekarang turun? Karena orang-orang Indonesia kurang ngerti bagaimana sih cara memproduksi kakaonya. Nanti ada bisa dapatkan coklat yang enak, coklat yang nikmat, dan juga coklat dengan nilai jual yang tinggi. Nah, sehingga beberapa petani mereka mengambil banding setir atau menanam tanaman yang lain yang pasti memiliki nilai jual lebih tinggi. Jadi turunlah ke posisi kedua. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang tahu nggak sih pulau penghasil paling banyak kakao di Indonesia? Ini semua dari Jawa Timur atau ada yang dari luar Jawa? Jawa semua. Oke, nah jadi di sini kita bisa lihat mengenai peta persebaran produksi kakao yang ada di Indonesia. Jadi kalau untuk Indonesia paling banyak penghasil kakaonya itu ada di Pulau Sulawesi, mendominasi sebanyak 57%. Nah, alasan kenapa Sulawesi menjadi penghasil kakao paling banyak itu karena pertama kali ketika kakao masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Portugis, mereka menanamnya atau membudidayakannya di Sulawesi. Jadi itu alasan kenapa Sulawesi penghasil kakao paling banyak di Indonesia. Nah, selanjutnya di sebelah sini juga ada packaging coklat.
Tadi saking sukanya makan coklat, dulu owner Coklat Moga atau Pak Thierry ketika jalan-jalan ke suatu daerah atau suatu negara sering sekali beli coklat khas dari daerah tersebut. Di sebelah sana lebih ke dari Indonesia, ada beberapa daerah juga, ada Jogja, ada Bali, mungkin ada beberapa daerah lain juga, sedangkan sebelah sini lebih ke dari luar negeri. Di mana ada 3 suku yang pertama kali mengkonsumsi atau menemukan coklat, yaitu ada suku Olmecs, Maya, dan juga suku Aztec. Jadi mereka ini adalah ketiga suku yang hidup di Mesoamerika atau yang sekarang kita kenal dengan negara Meksiko. Ada yang tahu nggak Meksiko benua apa? Benua apa? Ada yang tahu nggak? Coba angkat tangan dulu, nanti kalau bener saya kasih coklat. Ada yang mau jawab? Pak Guru, skip. Enggak, beda. Ayo, ada yang tahu nggak Meksiko ada di benua apa? Nanti yang bener saya kasih coklat. Angkat tangan dulu pokoknya. Benua. Paling pojok Amerika, bener, namanya siapa? Azalia. Oh, Azalia. Oke, nanti dapat coklat dari saya. Bener, ada di Amerika. Jadi yang pertama ada suku Olmecs dengan bukti yaitu ditemukannya tembikar yang terbuat dari tanah liat, bekasnya adalah sisa-sisa minuman coklat di dalam. Tapi sayangnya kalau untuk suku Olmecs tidak ada catatan sejarah lebih lanjut untuk ditemukan tembikarnya saja yang terbuat dari tanah liat. Nah, dari suku Olmecs punah dilanjutkan dengan suku kedua yaitu suku Maya. Jadi dulu untuk perbedaan suku Olmecs dengan Maya, orang-orang suku Olmecs ketika mereka ingin mengkonsumsi minuman coklat, mereka harus ambil buah kakaonya dari hutan dulu. Jadi tiap mau minum ambilnya dari hutan, mau minum ambilnya dari hutan. Nah, sedangkan suku Maya mereka sudah mulai menanam atau membudidayakannya di sekitar rumah mereka. Jadi bisa dikatakan bahwa orang-orang suku Maya mereka sudah lebih pintar atau sudah lebih modern. Kalau untuk suku Maya mereka juga selalu mengkonsumsi minuman coklat dan juga menyajikan terutama pada saat upacara adat. Alasannya karena orang-orang suku Maya mereka menganggap bahwa buah kakao itu merupakan buah pemberian dari dewa, alias Tuhan yang mereka sembah. Jadi dari situ mereka sangat mengagung-agungkan minuman coklat. Nah, dari suku Maya juga tercetus nama Latin dari buah kakao yaitu Theobroma kakao, artinya adalah makanan dewa. Nah, dari suku Maya untuk ke suku terakhir ini ada suku Aztec. Jadi kalau suku Aztec ceritanya lebih ke penjajahan. Yang awal karena raja dari suku Aztec Montezuma dia melihat masyarakat suku Maya yang memiliki kebiasaan untuk minum coklat. Jadi dia pun tertarik. Sayangnya orang-orang suku Aztec mereka adalah suku yang hidupnya di dataran tinggi. Jadi kalau di dataran tinggi pasti kan di sana dingin, pohon kakaonya tidak bisa tumbuh. Jadi karena di rumah-rumah orang suku Aztec tidak bisa ditanami pohon kakao, dia memerintahkan kepada prajurit untuk menjajah suku Maya. Dari sini mereka mewajibkan kepada orang-orang suku Maya untuk membayar upeti atau denda. Nah, dendanya dulu bukan berupa uang, tapi dulu dendanya adalah biji buah kakao. Dari situ 30 biji kakao di sini dikatakan bisa ditukar dengan 1 ekor kelinci. Yang pada satu buahnya ada isinya banyak. Bisa hampir 45 sampai 50 butir. Nah, ada juga fakta unik dari suku Aztec nih, teman-teman. Jadi, kalau untuk suku Aztec mereka selalu mengkonsumsi minuman coklat setiap hari, tidak kurang dan tidak lebih dari 50 gelas minuman coklat. Setiap hari. Diabetes. Nah, dari sini kan 50 gelas. Terus kalau mereka mau dating atau kencan dengan seorang wanita ditambah 1 gelas lagi. 51, iya. Gila. Nah, alasan kenapa kok mereka mengkonsumsi minuman coklat sebanyak itu dan mereka nggak ada yang gendut, nggak ada yang diabetes. Iya, benar. Jadi yang mereka konsumsi itu hanya rasa original atau rasa aslinya. Nah, terkadang mereka mencampurnya dengan rempah-rempah seperti jahe atau cabai. Oh, pantas. Iya. Atau pala, jadi berupa rempah-rempah mereka campurkan ke minuman tersebut. Nah, dari sini kan mereka mengenalnya baru rasa original coklat yaitu pahit, sedangkan yang kita tahu sekarang coklat rasanya manis. Nah, coklat bisa jadi manis seperti sekarang itu karena ada pengaruh dari bangsa Eropa. Jadi pada tahun 1500-an, mungkin kalau teman-teman ada yang suka pelajaran sejarah, familiar dengan Hernán Cortés. Hernán Cortés yang suka bunuh sana sini. Tidak tahu karena tidak suka sejarah. Oke, nah jadi pada tahun 1500-an ada penjelajah dari Eropa, tepatnya dari Spanyol, namanya adalah Hernán Cortés.
Jadi Hernán Cortés ini berhasil untuk menjelajah sampai Meksiko dan dia lihat tentang keseharian orang-orang Meksiko yang memiliki kebiasaan untuk minum coklat. Jadi si Hernán Cortés pun tertarik, kemudian dibawa pulanglah buah kakao menggunakan kapal kembali ke Eropa. Tapi yang dibawa pulang hanya buahnya saja karena dia tahu bahwa kakao tidak bisa tumbuh di Eropa. Nah, untuk pertama kali minuman coklat disajikan di Eropa itu pada saat acara dari pernikahan putri Raja Philip ketiga. Jadi Raja Philip itu merupakan raja dari Spanyol. Nah, dari sini kemudian orang-orang Eropa tidak menyukai rasa coklat pahit. Dari situ sudah ditambah dengan komposisi gula. Jadi coklat rasanya bisa menjadi manis seperti sekarang. Tapi dari sini yang mereka bisa konsumsi itu hanya berupa coklat minuman. Kan kalau sekarang kita udah familiar coklat bisa dimakan ya. Ya, jadi kalau untuk coklat itu sendiri sudah mulai bisa dimakan sejak tahun 1800-an. Jadi ada salah satu perusahaan dari Eropa namanya Frenson. Dia berhasil melakukan inovasi baru buat bikin coklat bisa dimakan atau coklat bar. Nah, setelah penemuan si Frenson ini, beberapa perusahaan di Eropa, contohnya di sebelah sini, mereka melakukan inovasi-inovasi baru. Seperti bikin coklat dicampur dengan susu hingga jadi milk coklat seperti sekarang. Dia coklat dicampur dengan kacang-kacangan. Mungkin kalau ini teman-teman udah sangat familiar dengan Van Houten. Oh iya. Van Houten. Nah, ini Van Houten juga salah satu perusahaan yang sangat berpengaruh dalam inovasi coklat. Karena Van Houten ini berhasil menemukan mesin press, di mana mesin press itu digunakan sebagai pemisah antara mentega kakao dan juga cocoa powder. Yang hasilnya nanti mentega kakao itu digunakan dalam produk olahan white coklat. Nah, ini merupakan tentang sejarah coklat secara umum. Dari sini mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dulu, silahkan. Sebelum kita berlanjut ke bagian berikutnya. Belum ada? Oke, kalau belum ada kita bisa bergeser di sebelah sini. Jawa Timur, udah familiar belum sama pohon kakao? Udah familiar? Di Jawa Timur ada ya? Tapi apakah ada yang udah pernah mencicipi buahnya? Udah. Gimana rasanya? Gimana, mungkin bisa dideskripsikan spesifik? Gimana ininya? Manis? Iya benar. Ya, jadi kalau kita coba makan selaput warna putihnya, jadi pertama kali ketika didapatkan buah yang matang dibuka dalamnya seperti ini, bener ini bisa dimakan juga untuk selaput putihnya. Rasanya seperti buah manggis, seperti buah sirsak juga. Jadi manis, ada asamnya. Nah, juga benar tadi yang dikatakan oleh teman-teman kalian, untuk bikin coklat itu hanya bijinya. Jadi gimana proses pertama, nanti dia akan diambil biji yang masih terselimuti warna putihnya tidak dihilangkan atau tidak dimakan dulu. Dia akan diambil kemudian dimasukkan ke dalam kotak, yaitu kotak fermentasi. Jadi untuk proses pembuatan coklat itu juga dibutuhkan satu proses namanya fermentasi, sama seperti kita bikin tape atau tempe. Hanya bedanya kalau kita bikin tape atau tempe pasti kita tambah dengan ragi. Kalau untuk proses fermentasi kakao ini tanpa campuran apa-apa, jadi cukup ditaruh saja dengan alasnya. Nanti alasnya berupa daun pisang, kemudian dimasukkan biji kakaonya, setelah itu ditutup lagi dengan daun pisang. Nah, untuk lama dari proses fermentasi ini selama 5-7 hari. Kenapa harus difermentasi? Karena pada proses fermentasi yang pertama, dia akan mengubah warna inti biji paling dalam. Karena kalau masih berbentuk seperti ini, ketika bijinya kita belah, warnanya bukan coklat, tapi warnanya adalah ungu. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman suatu ketika menjumpai lagi buah kakao, coba kalau dibuka dalamnya itu pasti warnanya ungu, untuk warna inti bijinya. Nah, selanjutnya pada proses fermentasi itu juga dia akan sedikit menetralkan rasa pahit dari biji kakaonya, karena sebenarnya rasanya ada sangat amat pahit. Ketika difermentasi nanti rasanya dia akan berangsur sedikit menghilang. Setelah difermentasi baru dijemur di bawah sinar matahari selama 5-7 hari juga. Nah, jadi untuk proses dari pembukaan buah, fermentasi hingga dilakukan penjemuran itu semua dilakukan oleh petani. Karena untuk coklat Monggo kita tidak memiliki kebun, jadi kita membelinya dari petani lokal di Indonesia. Dan di Jogja kita juga ambil dari Sulawesi, dari Sumatera. Nah, setelah didapatkan biji kakao yang kering, nanti biji kakaonya sudah siap untuk dilakukan proses pengolahan di pabrik coklat Monggo yang akan kita lihat setelah ini. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, boleh silakan.
mengenai apapun itu tentang coklat? Nggak ada. Silakan Pak. Bedanya coklat yang baik dan yang yang bagus dan kualitasnya. Maksudnya kakaonya? Iya. Oke, jadi kalau untuk kakaonya sendiri itu pertama berdasarkan pembibitan. Sedangkan kalau untuk jenis pembibitan kakao ada 3, yaitu ada Forastero, Criollo, dan juga Trinitario. Nah, dari perbedaan pembibitan tersebut pada buah Forastero, dia memiliki identik buahnya kecil, isinya sedikit, tapi dia sangat tahan terhadap hama. Yang kedua bernama Criollo. Pada buah Criollo dia memiliki identik buahnya besar, isinya banyak, tapi disayangkan dia kurang tahan terhadap hama. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa buah Criollo ini salah satu buah yang sedikit riskan ketika ditanam karena nanti dia gampang untuk terserang penyakit atau hama. Nah, hamanya itu warnanya putih-putih, bernama Helopestis. Jadi dia nanti akan merusak bagian dalam buahnya. Entah itu dia akan membuat selaput warna putihnya sangat berubah menjadi kecoklatan, atau nanti akan mengubah aromanya. Jadi aromanya ketika buah tersebut sudah terserang hama, ketika dibuka aromanya bukan lagi seperti buah segar, tapi malah seperti alkohol, jadi sedikit menyengat. Yang ketiga ini berdasarkan pembibitan yaitu Trinitario. Kalau Trinitario ini merupakan hybrid atau persilangan dari Forastero dan juga Criollo, di mana pasti dia memiliki kedua sisi positif buah yang disilangkan atau induk yang disilangkan, yaitu buahnya besar, isinya banyak, dan juga tentunya tahan terhadap hama. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri itu paling sering ditemui adalah Trinitario. Jadi kalau dalam petani itu ada juga satu teknik namanya sarunisasi. Walaupun dia sudah merupakan hybrid atau persilangan, pasti hama itu akan tetap menyerang. Nah, dari petani itu ada satu teknik namanya sarunisasi, di mana nanti buah kakao dia akan dibungkus dengan plastik. Tujuannya selain menghilangkan atau menghindarkan dari hama Helopestis, dia juga menghindarkan dari semut. Karena sebenarnya kalau untuk kakao itu akan lebih rentan terhadap semut-semut. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya akan ada di belakang museum. Itu ada salah satu pohon juga dari kakao yang sedang berbuah. Nah, dari sini ada lagi yang mau ditanyakan? Yang diproduksi di Monggo ini yang mana? Yang itu ya, terakhir itu ya? Kita ya, jadi kalau Indonesia itu paling banyak di jenis Trinitario ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini tapi pohon palsu ya, bukan yang beneran ya. Pantas kenapa? Iya, ini hanya replikanya saja. Nah, kalau uniknya lagi, jadi kan tadi kita berbicara mengenai perbedaan rasa dari buah yang baik atau yang kurang baik. Ada juga lagi yang mempengaruhi dari perbedaan rasa biji buah kakao. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu, kopi setiap daerah yang dia tumbuh pasti kan punya cita rasa khas masing-masing, benar nggak? Iya. Kakao juga sama. Jadi kakao kalau dari Pulau Jawa dia rasanya lebih ke pahit. Kalau dia ditanam di Sulawesi, ketika kita coba bijinya dia ada aftertaste asamnya. Terus kalau di Sumatera dia di tengah-tengah antara Pulau Jawa dan juga Pulau Sulawesi. Jadi kalau yang dari Sumatera dia rasanya lebih identik seperti kacang-kacangan, nggak terlalu pahit, nggak juga terlalu asam. Nah, yang mempengaruhi itu apa? Yang mempengaruhi adalah kandungan tanah dari di mana pohon kakao tersebut tumbuh. Jadi yang membedakan juga dua hal itu. Nah, kalau untuk coklat Monggo sendiri, proses pembuatan coklat di kita campur Jawa, Sulawesi, dan juga Sumatera. Tapi kita juga ada satu bikin coklat yang didapatkan bijinya dari satu daerah saja. Nah, kalau coklat yang ketika dibuat didapat bijinya dari satu daerah saja, itu namanya adalah coklat single origin. Iya, single origin. Oh my god. Single kayak kita. Nah, nanti kalau untuk lebih jelasnya itu nanti ada packagingnya di belakang di sebelah sana. Yang di bagian Jogja itu di atas ada brand coklat Monggo. Di situ ada terselip satu packaging yaitu coklat Monggo dengan tipe single origin. Jadi dia bijinya didapatkan dari satu daerah saja, nggak mix. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman? Nggak ada? Nggak ada, oke. Kalau nggak ada silakan kita bisa dari coklatnya saja. Ini tanpa ada campuran seperti gula, mentega kakao, atau minyak-minyak yang lain. Ini coklat mungkin kalau lebih dekat aromanya mungkin masih kecil. Iya. Ini dibuatnya tahun 2018 atau 1 tahun setelah musim coklat Monggonya berdiri. Iya, sudah lama. Dan
sesuai nggak boleh dimakan. Potek. Oke, selanjutnya kita bisa ke pabrik dulu teman-teman. Nanti setelah dari pabrik kita akan kembali lagi ke pack kakao. Sebenarnya bukan pack kakao aja ya, pack kakao. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh ketika buah kakao tidak mengalami proses harumisasi atau Iya, nggak usah plastik. Jadi dia akan selimuti. Selimutinya dengan semut seperti itu. Dan juga beberapa yang putih-putih itu ada hamanya. Jadi namanya adalah helopestis. Tentunya nanti dia akan sangat merusak bagian dalam buah. Maaf, sengaja, nanti ulang lagi ya. Oke, selanjutnya kita bisa ke pabrik. Video dari sini. Kita menyatu dengan ini kuning-kuning. Betul sekali. Wow. Enak. Udah bau coklat. Roasting. Oke, sudah ya. Gimana, masih semangat gak? Masih. Karena nanti habis dari pabrik kita akan makan gelato. Oke, jadi kita kembali lagi mengenai proses pengolahan coklat. Jadi setelah kita dapatkan biji kakao kering dari petani, yang pertama nanti biji kakao akan diproses di pabrik coklat Monggo, yaitu akan dimasukkan ke dalam mesin grading di sebelah sini. Jadi seperti yang teman-teman lihat itu ada bolong-bolongnya di sebelah sini. Disaring. Iya, disaring atau disortir. Jadi nanti biji kakao akan disortir berdasarkan ukuran atau size-nya, besar, kecil, dan juga sedang. Nah, kenapa harus disortir berdasarkan ukuran terlebih dulu? Yaitu agar proses selanjutnya di mesin yang tengah, mesin roasting atau sangrai, agar didapat tingkat kematangan biji kakao yang merata. Karena kalau yang kecil disatukan dengan besar, kecilnya udah gosong, besarnya belum matang. Iya kan? Karena di dalam mesin roasting itu ada yang namanya timing dan juga suhu. Setelah dari mesin roasting atau sangrai, biji kakaonya akan dimasukkan ke dalam mesin yang paling pojok. Gambarannya di sebelah sini. Jadi itu adalah mesin cracker and winnower. Mungkin dari namanya sudah tertebak ya, crack and winnow. Jadi itu adalah mesin pemecah dan juga pemisah. Yang mana ini merupakan contoh dari biji kakao yang sudah disangrai tapi dia belum dimasukkan ke dalam proses cracking and winnowing. Nanti ketika biji tersebut dimasukkan ke dalam proses cracking and winnowing, dia akan terpecah dan juga terpisah dari kulit arinya. Untuk diambil inti biji paling dalam, yaitu adalah cocoa nibs. Jadi cocoa nibs ini merupakan bahan utama yang dipakai dalam produk olahan coklat. Jadi gambarannya biji kakao itu yang diambil adalah inti bijinya, bukan bijinya saja, tapi inti bijinya. Karena di dalam biji itu masih ada nibsnya. Sedangkan cangkangnya karena tidak dipakai dalam produk olahan coklat, biasanya akan kita kembalikan ke petani. Mereka akan memanfaatkannya sebagai pupuk. Atau beberapa orang juga ada yang memanfaatkan sebagai pengharum ruangan. Digunakan sebagai teh juga bisa. Teh, iya. Jadi nanti dicampurkan dengan teh untuk cara menyeduhnya. Kita minum teh tapi ada aroma coklatnya. Jadi aromanya kan bisa bikin kita relax. Nah, setelah didapatkan inti biji paling dalam yaitu cocoa nibs, kita bisa bergeser di sebelah sini. Nah, itu adalah biji kakao yang sudah disangrai tapi dia belum melalui proses cracking and winnowing. Nanti ketika dia dimasukkan ke dalam proses cracking and winnowing, itu sama ketika kita makan kuaci. Jadi dipisahkan dari kulit arinya. Kalau mau dicoba boleh biji yang paling dalamnya, atau yang mau coba ini silahkan yang mau coba. Ini adalah rasa asli coklat. Oke, sebentar ya, gantian. Dari cocoa nibs. Jadi biasanya cocoa nibs itu juga ada yang menjual, dimanfaatkan sebagai topping salad atau campuran sereal. Karena di dalam cocoa nibs dia terkandung mentega kakao, yang mana mentega kakao itu ada kandungan antioksidan, jadi baik untuk kesehatan jantung, untuk kesehatan kulit. Ekspresinya. Iya. Nah, selanjutnya nanti cocoa nibs akan digiling. Perbedaan kopi dan kakao, kalau kita giling kopi kan dia keluarnya bubuk. Tapi kalau kita giling cocoa nibs, dia akan keluarnya langsung coklat seperti ini secara langsung. Tanpa ada campuran airnya. Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Gak ada. Karena di dalam satu
biji buah kakao itu sebanyak 54% adalah kandungan dari butter atau mentega, sehingga dia akan mengubah teksturnya menjadi liquor atau pasta coklat ketika digiling. Jadi dihasilkan pasta coklat seperti ini tanpa ada campurannya air. Nah, untuk pasta coklat ini dinamakan cocoa mash. Nanti cocoa mash akan kita bedakan menjadi dua, ada yang di press, ada yang tidak. Jadi kalau kita press cocoa mash itu digunakan dalam produk olahan white coklat. Kenapa? Karena ketika kita press cocoa mash, dia akan memisahkan antara mentega kakao dan juga cocoa powder. Dan warna untuk mentega kakao itu warnanya adalah putih. Jadi digunakan dalam produk olahan white coklat. Kan beberapa ada yang mengira kok ada sih coklat warnanya putih. Itu karena bahan dasarnya berwarna putih semua, jadi tanpa ada campuran warnanya. Nah, sedangkan bubuknya untuk coklat bongo kita tidak pakai dalam produk olahan minuman coklat kita atau coklat batang kita, karena bubuk itu sebenarnya adalah ampas. Jadi kita pure menggunakan cocoa mash dan juga mentega kakao. Nah, selanjutnya setelah didapatkan cocoa mash dan juga mentega kakao, bahan-bahan tersebut akan dimasukkan ke dalam mesin koncing yang ini. Jadi di dalam mesin konceng nanti sudah ditambah dengan komposisi lain seperti gula atau susu, mengikuti basic coklat atau presentase coklat yang akan mereka buat. Setelah dari mesin konceng nanti dimasukkan ke dalam box-box warna putih di sebelah sini. Jadi di ruangan ini hanya untuk mendapatkan basic coklat saja. Basic coklat ada 3, white, milk, dan juga dark. Nah, sedangkan coklat-coklat dengan varian lain itu nanti akan diolah seperti varian matcha, peppermint, itu akan diolah setelah kita dapatkan basic coklat seperti ini. Tapi setelah kita dapatkan basic coklat di sebelah sini, basic coklat tersebut belum siap untuk langsung diolah karena dia harus melalui proses aging atau didiamkan selama 3 minggu. Iya. Wow. Tapi untuk 3 minggu. Jadi pada proses aging itu akan mengubah warna, rasa, dan juga aromanya lebih kuat. Tapi untuk proses agingnya juga harus di suhu dingin di bawah 20 derajat karena kalau enggak kan nanti basi. Jadi setelah didapatkan basic coklat yang sudah di aging, kita bisa berlanjut ke bawah untuk melihat proses lanjut. Kita bisa melihat tentang proses pembuatan coklat setelah lebih lanjut setelah kita dapatkan basic coklatnya. Nah, nanti setelah didapatkan basic coklat yang sudah di aging selama 3 minggu dengan suhu yang dingin, otomatis bentuk coklatnya akan padat mengikuti wadah yang dia tempat sebelumnya. Nah, untuk memudahkan proses berikutnya yaitu ada proses percetakan, isian, dan lain-lain, biasanya basic coklat tersebut akan di melting dulu. Kalau mereka ingin melting dengan skala kecil, sebelah sana menggunakan microwave yang depan dipasangin. Tapi nanti ketika mereka ingin melting dengan skala besar, menggunakan mesin melting tank yang akan ada di sebelah sana. Nah, biasanya di ruangan ini juga digunakan sebagai ruangan mempersiapkan isian. Contohnya yang kita lihat di sini ada warna merah, itu ada selai strawberry. Dan kemudian di sebelah sini ada berupa coconut dried atau kelapa yang sudah di sunrise. Nah, setelah dari ini ada mesin melting tank yang digunakan untuk melaraskan dari skala besar yang mana bisa mencakup sampai dengan 300 kg sekali bijinya. Nanti setelah dari mesin melting tank, otomatis suhu coklat tersebut tinggi sehingga perlu proses penurunan suhu. Yang mana nanti untuk proses penurunan suhunya menggunakan tempering di sebelah sini. Jadi di dalam mesin tempering selain hanya digunakan untuk menurunkan suhu agar nantinya ketika coklat tersebut masuk ke mulut kita dia bisa melting. Jadi untuk suhunya antara 27 hingga 29 derajat. Nanti ketika suhunya sudah sesuai seperti di sebelah sini, coklat tersebut sudah siap untuk dicetak. Jadi di atasnya akan ada pancuran coklat seperti itu. Dan ini adalah contoh ketika nanti suhunya sudah sesuai. Di sini ditertera 28,6 derajat Celcius. Jadi kalau suhunya sudah sesuai, dia sudah siap untuk dicetak. Akan ada staf yang berdiri di depan mesin tempering, membuat cetakan dan juga diarahkan cetakannya ke pancuran coklat. Biasanya di sini juga digunakan untuk mempersiapkan isian berupa pasta kacang-kacangan atau buah-buahan. Jadi nanti kalau berisinya pasta akan bikin cangkangnya terlebih dulu, yang mana untuk cetakannya akan diisi dengan adonan coklat, kemudian dibalik karena agar membentuk cangkang. Jadi coklatnya turun, setelah itu dimasukkan ke mesin pendingin, baru diisi dengan pasta kacang-kacangan atau buah-buahan. Setelah itu ditutup lagi dengan adonan coklat. Jadi setelah dicetak akan digeser ke vibrating table di sebelah sini. Jadi vibrating table ketika dia sedang berfungsi, dia akan shaking. Tujuannya untuk menghilangkan gelembung udara di dalam. Jadi agar tidak didapat tekstur coklat yang bolong-bolong, alias nggak ada bubble art. Setelah dari vibrating table nanti dia akan digeser ke vertical cooling tunnel. Jadi vertical cooling tunnel itu merupakan mesin pendingin
di dalam mesin vertical cooling tunnel dia akan stuck selama 15-20 menit. Tujuannya agar coklat tersebut menjadi padat dan siap untuk dikemas. Nah biasanya kalau untuk ruangan yang sebelah sini digunakan sebagai coklat original alias tanpa isian. Sedangkan nanti untuk coklat yang ada isiannya, misalnya pasta buah stroberi, yang mana setelah nanti didapatkan si cangkang coklatnya yang sudah beku dan siap untuk diisi, yang akan sudah diisi di sebelah sini. Ini sama juga ada mesin tempering. Kalau sedangkan yang paling pojok itu adalah proses pembuatan coklat pralin. Mungkin tadi teman-teman beberapa sudah lihat yang di etalase tengah di store depan itu ada coklat yang bentuknya kecil-kecil. Nah itu adalah pralin, pembuatannya di paling pojok. Jadi pralin itu merupakan coklat kecil-kecil khas dari negara Belanda. Isinya nanti berupa pasta kacang-kacangan atau buah-buahan. Nah kenapa kok pralin itu harganya cenderung lebih tinggi daripada coklat reguler biasa? Karena untuk proses pembuatannya sendiri dia lebih rumit atau lebih susah. Untuk tingkat kegagalannya itu juga lebih tinggi daripada coklat original biasa. Nanti sama juga kalau untuk coklat yang ada isiannya di sebelah sini, coklat bar, nanti dia akan digeser ke vibrating table, akan dimasukkan ke dalam chiller atau mesin pendingin, dan kemudian coklatnya sudah siap untuk dikemas. Nanti untuk proses pengemasannya akan ada di sebelah sana. Yang pertama tentunya akan di packing dulu menggunakan aluminium foil agar menghindarkan dari paparan sinar matahari secara langsung. Jadi nanti akan di packing dulu dengan aluminium foil, tujuannya agar menghindarkan dari paparan sinar matahari secara langsung. Jadi kalau misalkan coklat tersebut kita bawa keluar ruangan yang mana terpapar sinar matahari secara langsung, dia tidak akan langsung mengenai coklatnya karena ada pelindungnya atau aluminium. Nanti setelah dari primer packaging atau di packing dengan aluminium foil, coklatnya akan dibawa naik menggunakan conveyor. Proses selanjutnya akan di packing lagi dengan kertas yang sudah tercetak brandnya. Nah, tulisan Monggo. Nah, dari sini mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dulu, silakan. Mengenai mungkin pembuatan coklat, sejarah atau lain-lain tentang coklat, silakan bisa ditanyakan ya. Kenapa namanya Monggo? Nah, nanti akan ada di ruang di sebelah sana. Nanti akan di spill juga kok. Ada lagi yang mau tanya? Belum ada? Oke. Kalau belum ada, silakan kalau mau ambil gambar dulu. Mungkin nanti setelah ini akan ada laporan. Ada nggak? Ada. Tak tutup itu ibu. Tak tutup itu. Mungkin kalau mau diajukan pertanyaan-pertanyaan juga, mungkin nanti yang berkaitan dengan iya silakan. Biasanya di kosmetik atau urusan makanan itu beberapa perempuan, karena perempuan itu lebih ulet, lebih teliti, lebih rapi juga, karena kita menggunakan perasaan ya enggak? Ada lagi yang mau tanya silakan. Oke, jadi kalau yang gepeng yang tadi mungkin di atas harganya 50.000. Nah kalau itu perbedaannya, kalau yang isinya bar yang kecil 25.000 itu nanti isinya berupa pasta kacang-kacangan atau buah-buahan. Nah kalau yang gepeng itu isinya berupa cacahan dari buah-buahan atau kacang-kacangan. Jadi ibaratnya kalau yang coklat kecil-kecil dia rasanya soft karena pasta, kalau yang gepeng-gepeng dia rasanya crunchy. Bedanya di situ. Nah bedanya juga kalau coklat yang besar itu ada presentase coklat dari yang manis sampai yang pahit, alias yang 100% tanpa gula. Rasanya kurang lebih sama seperti yang teman-teman cicipi tadi. Rasanya kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada kita bisa berlanjut untuk melihat proses packaging paling akhir dengan kertas yang sudah tercetak brandnya yaitu Monggo. Nah setelah itu juga akan dicetak mengenai expired date dan juga production date. Setelah itu coklat Monggo sudah siap untuk didistribusikan. Jadi untuk distribusinya sendiri di Jogja kita ada 2 cabang di sini, sama satu lagi di daerah Tirto Diwuran dekat dengan Malioboro. Kalau untuk kota lain kita fokus di Jakarta, Bali, dan Semarang. Sedangkan beberapa kota lain nanti masuknya ke supermarket seperti Superindo, Hypermart, dan lain-lain. Sedangkan ekspor kita sedang proses, jadi kita sedang proses agar coklat Monggo bisa diekspor. Oke, setelah itu kita bisa kembali lagi ke kegiatan yang dilakukan di pabrik tadi yang
sudah kita lihat. Kemudian nanti di etalase sebelah sini juga ada mold atau cetakan di belakang itu buat coklat. Ada juga cetakan piala dunia di sebelah sana. Jadi kalau untuk coklat moldnya kita sering bikin coklat seasonal mengikuti season yang akan berlangsung. Contohnya kalau sekarang adalah event Halloween yang akan berlangsung juga kita nanti akan bikin. Selanjutnya kita bisa di sebelah sini dulu untuk mengenal mengenai komposisi atau ingredients. Oke, jadi di sini ada ingredients dari ketiga basic coklat, yaitu basic coklat ada white, milk, dan juga dark. Nah dari sini teman-teman lebih suka coklat yang mana? Dark, Milk. milk. Ada yang suka white coklat? Semuanya suka. Termasuk coklat yang tadi dicicipi di factory? Enggak. Oke, jadi di sini yang pertama kita berbicara mengenai white coklat dulu. Untuk coklat Mongo kita memakai presentasinya 33%, yang artinya persen dalam coklat tersebut adalah kandungan asli dari kakaonya, entah itu mentega kakao atau cocoa mash. Jadi kalau untuk coklat putih, karena kita memakai presentasinya 33%, artinya 33% ini adalah kandungan dari mentega kakao. Sedangkan sisa dari 63% adalah berapa persen? 100 kali 33? 60, iya 67. Jadi sebanyak 67% sisanya itu ada di gula dan juga susu. Atau bisa dikatakan ini adalah coklat yang paling manis. Gendut. Iya, di antara coklat-coklat yang lain. Nah, biasanya kalau yang suka sih anak-anak kalau ini. Untuk basic kedua ada milk coklat. Untuk presentasinya kita memakai 41%. Komposisinya bersama dengan white coklat, hanya ditambah sedikit cocoa mash untuk memberikan warna coklat agar berbeda dengan white coklat. Nah, untuk yang terakhir ada dark coklat. Untuk coklat Mongo kita ada 5 presentase dark coklat. Dari yang paling rendah seperti yang kita cetak tadi itu ada 58%. Kemudian naik ke 69, 77, 86 sampai 100%. Jadi nanti perbedaannya semakin tinggi presentasinya, semakin sedikit kandungan gulanya. Atau tidak ada gulanya sama sekali pada presentasi 100%. Nah, di sini tadi teman-teman ada yang udah coba tester coklat di depan? Belum. Oke, nanti habis ini jadi biar tahu perbedaan rasa manis atau pahitnya. Oke. Jadi nanti kalau teman-teman coba tester di depan, kalau yang depannya ada tulisan presentase 77%, otomatis dia rasanya sudah lebih pahit. Karena kandungan gulanya hanya sekitar 23% saja. Nah, ini adalah komposisi dari coklat yang ada di coklat Mongo. Di mana coklat Mongo kami merupakan tipe coklat couverture. Kalau untuk coklat itu ada 2 tipe, yaitu ada tipe couverture dan juga tipe compound. Jadi kalau untuk coklat couverture itu adalah coklat yang 100% bahan pembuatannya terbuat dari kandungan biji buah kakao, meliputi mentega kakao dan juga cocoa mash sebagai bahan utama. Kalau untuk coklat jenis kedua yaitu compound, komposisinya di sebelah sini. Nah, tadi kita bilang white coklat adalah coklat yang jahat, bikin gendut. Sebenarnya ada lagi coklat yang paling jahat lagi, yaitu ini coklat compound. Komposisinya ada gula, bubuk kakao dan juga minyak nabati. Dari sini sudah sangat terlihat jelas mengenai perbedaan komposisinya. Kalau untuk tipe coklat couverture dia ada cocoa mash-nya sebagai bahan utama, sedangkan kalau coklat compound itu menggunakan bubuk kakao. Yang mana bubuk kakao ini adalah ampas dari ketika kita press cocoa mash menggunakan mesin press seperti ini, diambil menteganya. Jadi bubuk kakao itu adalah sisa atau ampas dari pengepresan diambil menteganya. Nah, yang kedua, coklat compound juga mengganti mentega kakao dengan minyak nabati. Alasannya karena harga dari minyak coklat atau mentega kakao itu cenderung lebih tinggi. Karena harganya cenderung lebih tinggi, beberapa perusahaan dia akan mengganti dengan minyak nabati. Nah, perbedaannya, kalau kita makan coklat couverture dia bisa melting di mulut. Tapi kalau kita makan coklat compound dia ada aftertaste yang di langit-langit mulut. Jadi perbedaannya di situ mengenai kedua jenis coklat tersebut. Dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dulu sebelum kita berlanjut ke ruangan sejarah coklat Mongo? Belum ada? Kalau belum ada kita bisa mungkin saja ini jualan coklat. Jadi dulu jualannya di beberapa subdit kota Jogja, di Samur UGM, di Gereja Kota Baru juga. Ya, mungkin nanti untuk lebih lengkap tadi mengenai latar belakang berdiri coklat Mongo sudah di ruangan berikutnya. Nah, kalau di sebelah sini kenapa kok namanya
monggo. Jadi dulu pertama kali namanya bukan monggo teman-teman, tapi dulu namanya adalah kakao mania. Mania, mancing mania. Iya, dulu namanya adalah kakao mania. Tapi berikutnya Pak Ceru menyendirikan coklat monggo ini adalah coklat yang pertama kali berdiri di Jogja, yang mana Jogja itu kental dengan budaya Jawa. Nah, di antara kebingungan ketika pilih nama baru, Pak Ceru jalan-jalan ke Keraton Yogyakarta. Terus abdi dalamnya sering mengucapkan kata monggo. Nah, dari situ Pak Ceru, loh kok kata monggo ini enak didengar, gampang diingat, gampang terhafalan, dan yang terakhir sangat menggambarkan kota Yogyakarta. Terus dipilihlah kata monggo ini sebagai nama brandnya sampai sekarang. Jadi untuk filosofinya ini sih kok itu menginginkan bahwa coklat monggo ini adalah produk lokal yang menjadi khas atau oleh-oleh dari Jogja. Nah, di sini kita juga bisa melihat mengenai packaging coklat monggo dari masa ke masa. Ini merupakan packaging paling awal. Kita masih mempertahankan hanya di 4 varian saja, yakni lainnya sudah tidak kita pakai. Kemudian ini packaging kedua, ini sudah kita tidak pakai sama sekali. Dan yang terakhir ini merupakan packaging paling update. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah coba coklat rasa rendang? Belum. Jadi coklat monggo kita punya coklat dengan varian rendang. Terus kita juga ada coklat dengan varian cabai atau red chili. Pedas ya, ada aftertaste pedasnya. Ada juga kita makan coklat rasanya asin dari volcanic salt. Atau kita makan coklat dengan rasa asam dari bunga rosella, ini juga ada. Kita memiliki beberapa varian-varian unik dari buah-buahan, kacang-kacangan, kemudian bumbu yaitu rendang, rempah-rempah. Kita juga punya coklat rasa jahe, ada coklat rasa nutmeg atau pala. Iya, juga ada beberapa. Atau yang 100% tanpa gula, kita juga ada 4 varian dari yang original, Chiaseed, cashew, dan juga apricot. Nah, ini adalah coklat yang sangat bagus, terutama untuk orang-orang yang lanjut usia. Kenapa? Karena dia kayak antioksidan, jadi baik untuk kesehatan jantung, kesehatan kulit, bagus. Iya. Nah, jadi sini ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman karena ini adalah ruangan akhir tentang kita hari ini. Belum ada? Oke, kalau belum ada kita bisa langsung coba testernya di depan.